Perkenalkan, nama saya adalah Putri Maideviana dengan NIM 632204114. Di sini saya mau menjelaskan tentang tugas proyek teori akuntansi yang berjudul analisis berbagai kasus pengakuan pendapatan PT Semen Indonesia atau disingkat SMGL dalam akuntansi, yaitu agendanya adalah 1. Perkenalan, 2. Pengertian, 3. Tujuan, 4. Metode dan analisis, 5. Jenis penelitian, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya adalah Putri Maideviana dengan NIM 632204114 dengan kelasnya 634A25 Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng. Yang seterusnya, pengertian standar akuntansi keuangan, yaitu pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana di dalamnya mencakup semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi. Dengan kata lain, sebagai buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi tentang segala hal yang dapat hubungannya dengan akuntansi. Berikut adalah 4 pilar standar akuntansi keuangan. Nomor 1 yaitu PSHK atau IFRS dengan singkatannya dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Internasional Financial Report Standard yang merupakan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, SHK atau ETAP digunakan untuk entitas yang akuntabilitas publiknya tidak signifikan dan laporan keuangannya hanya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Yang ketiga yaitu PSHK Syariah adalah sebagai negara mayoritas non-syariah. Pengembangan PSHK Syariah dibuat berdasarkan acuan yang dikeluarkan oleh MUI. Yang terakhir yaitu SHP adalah untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara agar dapat mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih. Selanjutnya, karakteristik pendapatan, yaitu aliran masuk atau kenaikan aset adalah jumlah aset yang diterima dari konsumen. 2. Kegiatan operasi utama yang terus-menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan yang hasil penjualannya berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan. Yang ketiga, pertukaran produk dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat ke dalam sistem pembukuan. Yang keempat yaitu suatu entitas adalah pendapatan sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih, hanya dipengaruhi terhadap ekuitas bersih. Yang kelima yaitu produk perusahaan di mana aliran aset dari pelanggan berfungsi sebagai pengukur tapi bukan pendapatan itu sendiri. Yang terakhir yaitu penurunan atau pengurangan kewajiban di mana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya. Selanjutnya, pengukuran pendapatan yaitu sebagai aliran masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajiban atau kombinasi keduanya dari penyerahan atau produksi barang. Yaitu ada 4 dasar pengukuran yang digunakan dalam akuntansi, yaitu 1. Harga pertukaran di masa lalu atau historical cost, yaitu harga pokok sumber daya tersebut saat mendapatkan yang digunakan untuk mengukur persediaan peralatan dan aktiva lain. Yang kedua, harga pertukaran pembelian, yaitu disebut Connect Purchase SKG, yang biasanya diidentifikasikan sebagai harga pokok penggantian karena sumber daya yang ditimbulkan yang diukur dengan harga beli yang berlaku untuk memperoleh sumber daya apabila tidak terpenuhi.
Yang ketiga yaitu harga pertukaran penjualan, yaitu dengan disebutnya commercial exchange yang biasanya diidentifikasikan sebagai harga yang berlaku saat ini dan kondisi harga yang kemungkinannya stabil atau perubahannya tidak material, misalnya pertukaran logam mulia. Yang terakhir yaitu harga pertukaran masa mendatang atau disebut future exchange yang mencerminkan penerimaan tunai di masa mendatang terhadap nilai yang berlaku, sehingga realisasi dan kesetaraan pendapatan dapat terjamin. Seterusnya yaitu pengakuan pendapatan menurut PSHK nomor 23. Tentang pendapatan menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang ditimbul dari aktivitas normal entitas selama periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Dalam PSHK nomor 23, pendapatan terdiri dari 1. Penjualan barang, penjualan jasa, dan yang seterusnya. Pengumpulan pendapatan menurut PSHK nomor 23 yaitu menyatakan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima jumlah pendapatan yang ditimbul dari suatu transaksi oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakaian aktiva tersebut. Berikut adalah jenis pengakuan pendapatan, ada 2, yaitu dasar aktual atau aktual basis, yaitu untuk mencari tujuannya disusun atas dasar aktual dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Yang kedua yaitu dasar kas, atau disebut dengan kas basis dalam Kiseo Wedgat atau Walfil tahun 2013 nomor 98 adalah penyatatan perusahaan di mana pendapatan diakui ketika kas diterima dan beban dicatat ketika kas dibayarkan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian, yaitu tujuan yang dilakukan untuk mengetahui pengakuan pendapatan yang sudah dilakukan oleh PT Semen Indonesia atau disingkat SMGI terhadap penyataan standar akuntansi keuangan nomor 23. Yaitu metode penelitiannya adalah, adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah bagaimana metode pengakuan pendapatan yang dipakai PT Semen Indonesia atau disingkat SMGL dalam pengakuan pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan semen. Yang kedua, jenis penelitian. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif adalah yang bersifat deskriptif, yang cenderung menggunakan analisa dan data yang sudah ada yang digunakan pada catatan atas laporan keuangan atau disebut CALK. Yang seterusnya metode analisa data. Metode 1. Metode deskriptif penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang termasuk dalam strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kejadian fenomena seseorang atau sekelompok untuk menceritakan kehidupan mereka. Yang kedua, metode kompresif adalah menurut Sugihanto tahun 2008 dengan nomor 36 adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan hubungan dan pengaruh yang ada di dalam dua atau lebih fakta atau sifat objek yang diteliti. Selanjutnya yaitu
Kesimpulan, pendapatan diakui pada saat kemajuan produksi selesai yang harus dipenuhi untuk setiap keadaan yang berbeda. Saat penjualan merupakan pengakuan pendapatan yang paling bagus untuk mengakui pendapatan karena terbentuk dari terrealisasi pendapatan sudah terpenuhi. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.